Tahapan-tahapan dalam konseling RIBT yang harus dilakukan ada 3. Tahap pertama adalah proses untuk menunjukkan kepada konseli bahwa dirinya tidak logis. Konselor harus membantu mereka memahami bagaimana dan mengapa menjadi demikian, dan menunjukkan hubungan gangguan yang tidak rasional itu dengan ketidakbahagiaan dan gangguan emosional yang dialami. Contoh kasusnya adalah demikian. Misalnya ya, ada seorang konseli yang mengalami depresi setelah mengalami kegagalan masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Sebenarnya bukan gagal masuk PTN yang diinginkan itu yang membuat dia menjadi depresi, tetapi keyakinan yang ia buat itu, yang terkait ia masuk PTN yang ia inginkan, itu yang menjadi sumber masalahnya. Misalnya keyakinan itu berupa bahwa kegagalan masuk PTN atau perguruan tinggi itu merupakan kegagalan besar dan dia sudah tidak punya masa depan dengan kegagalannya itu. Itu adalah keyakinan yang memang harus yang tidak rasional, yang harus dihilangkan oleh konselor. Karena tidak masuk perguruan tinggi negeri yang tidak diinginkan bukan berarti kan masa depan dia gagal. Seperti itu, dia bisa melakukan yang lain, alternatif yang lain. Itu yang harus diberikan oleh konselor. Tahap kedua, konselor membantu konseli meyakini bahwa berpikir dapat ditantang dan diubah. Ini tugas yang agak berat gitu bagi konselor. Makanya kan dibutuhkan seorang konselor yang memiliki kemampuan verbal yang tinggi, kemampuan mengolah kata yang tinggi, seperti itu. Sehingga nanti ketika wawancara konseling, kalimat-kalimat pernyataan dari konseli itu yang kita jadikan sebagai alat untuk membuat konseli itu memahami bahwa itu adalah keyakinan irasional, seperti itu, tidak rasional. Nanti akan saya berikan beberapa contoh kalimat yang bisa diberikan oleh konselor, pertanyaan yang diberikan konselor kepada konseli sehingga konseli itu paham bahwa oh iya ternyata tidak seperti itu. Tahapan yang ketiga yaitu konselor membantu konseli lebih mendebatkan gangguan yang tidak tepat atau pikiran tidak rasional yang dipertahankan selama ini menuju cara berpikir yang lebih rasional. Berikut adalah contoh pertanyaan yang bisa dilakukan oleh konselor untuk mengetahui fellow. 1. Apakah kamu bersedia menceritakan masalahmu dengan jujur agar masalah kamu ini bisa diselesaikan? Dan yang kedua, apakah kamu merasa bahwa teman-teman akan menjauhi kamu jika kamu tidak membantunya mengerjakan tugasnya? Yang ketiga, apakah ini benar-benar pilihan Anda sendiri? Atau mungkin kamu merasa ada tekanan dari pihak yang lain?
Apa akan terjadi jika semua orang memiliki keyakinan seperti kamu? Apa yang melatar belakangi sehingga kamu berpikiran seperti itu? Bisakah kamu menjelaskan kejadian sesungguhnya yang terjadi saat ini kepada saya? Apakah sebenarnya itu yang memang mengganggu Anda? Dalam hal ini, siapa yang Anda salahkan? Ini pertanyaan konselor yang untuk menunjukkan logika. Menurut Anda, apakah perilaku Anda itu sudah benar? Apakah hal tersebut hanya kecemasan Anda saja? Tingkah laku apa yang menurut Anda menunjukkan bahwa orang lain menilai negatif tentang diri Anda? Mengapa Anda beranggapan seperti itu? Menurut Anda, apakah dapat diterima secara logika apabila Anda beranggapan seperti itu? Contoh pertanyaan konselor yang menunjukkan realitas. Apa buktinya bahwa teman Anda memang menjauhi Anda? Apa yang akan terjadi jika hal ini berlanjut terus? Apakah itu akan merugikan Anda sendiri? Oke, jika memang itu benar, apa yang akan terjadi kepada diri Anda? Bagaimana sehingga hal itu bisa mengganggu Anda? Oke, baiklah. Tanyakan kepada diri Anda, apakah masih mungkin Anda mengubah perilaku Anda tersebut? Jelaskan pada saya mengapa Anda bisa berubah. Pertanyaan konselor yang menunjukkan pragmatis. Oke, sepanjang Anda berperilaku seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Dari mana Anda bisa berpikir seperti itu? Apakah pikiran Anda tersebut penting menurut Anda? Penting yang Anda maksudkan seperti apa? Bisa jelaskan kepada saya? Saat Anda berpikir seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Apa yang akan terjadi jika Anda terus-terusan berpikir seperti itu? Apakah Anda pernah memikirkan bagaimana kehidupan Anda selanjutnya jika Anda memiliki keyakinan seperti itu?